Dikatain stres gara-gara cerai sama Panji. Gue rasa teman-teman di sini yang bisa baca, kayaknya kalian bisa menilai deh siapa yang stres. Kayaknya kalian bisa tentukan sendiri, bisa nilai sendiri siapa yang depresi. Apa itu? Hah? Udah gue capture. Lu dibilang ibu durhaka sama anak lah, dia sendiri abortion gimana dong? Dia sendiri anaknya nggak diurus. Kalau clubbing anaknya tinggal sendiri. Gini, lu kalau misalnya lu mau bobo anak apa segala macem ya, pastikan dulu lu itu sebagai ibu udah sempurna banget kayak Nikita Willy. Tuh. Kata dia lo yang ngatur langit biar cerah hari ini. Oh iya, Covid kan masuk ke Indonesia ACC saya. Iya, Covid itu masuk Indo itu ACC saya. Ini warnanya udah cukup ya. Tapi kalau mau nanya Rainer Javier siapa ya? Javier? siapa? Javier. Hah? Javier. Javier. Oh, bisa Javier. Dia abortion nggak? Iya, pas SMA. Dan gue tidak pernah nih. Gue nggak pernah blok lu ya, sekalipun kayak modelan si Syahrul gitu ya yang nggak ada gunanya di sini, nggak ada gue blok kalian ya. Gue sadar tidak semua orang itu suka sama gue nggak bisa bikin semua orang itu sependapat sama gue. Tenang, lu mau ngejulit di sini aman bos. Hai Dea. Pindah rumah kapan Yolo? Ini saya ART di sini. Miss you too. Kaos kaki katanya ngikutin gaya dia. Iya. Apa lagi? Cepetan gue bacain deh. Katanya kalah hak asuh anak-anak gara-gara kalah secara finansial. Oh emang iya. Gue akuin. Kan kalian pada tahu gue pas cerai miskin. Gue mah nggak gue tutupin. Gue bikin itu kok, waktu itu gue pernah bikin videonya juga kok. Gak punya apa-apa gue pas cerai, beneran. Bukan kalah hak asuh, ini nggak valid juga nih dia. Jadi memang disepakati selama gue belum settle itu yang handle itu ya mantan suami gitu loh, karena dari segi fasilitas, ekonomi, finansial itu dia lebih mumpuni, lebih memadai untuk anak-anak gitu. Habis kontrak rumah kapan ya lo? Nino Yunia. Saya di sini bukan kontrak bu, saya itu kerja di sini. ART saya. Saya ngurusin tanaman bu. Capek bu. Makanya saya untung ya dapat bos tuh baik. Saya tuh boleh tidur di sini. Gitu ibu, mau nggak bu? Kerja di sini bu jadi ART, mukanya udah pas nih. Rainer Jauza itu siapa? Itu anaknya Martin ya. Almarhum anjir dibawa-bawa. Katanya kakak pernah minta joget sama papi.
Serius ini? Kapan gue bisa joget sama papi? Hah? Hah? Kapan? Ih. Hah? Udah tisu deh, Dut. Jangan salahkan. Lo maksa minta joget sama papi. Nino Yunia, enggak ibu. Saya ini di sini bukan ngontrak bu, saya kerja di sini bu. Kalau ngontrak kan masih keluar duit ya. Ini saya kerja, saya benar-benar yang alhamdulillah saya dapat majikan yang baik gitu ya. Saya dikasih tempat tinggal di sini, gitu. Kerja ngurusin hidup orang terus orang juga ngurusin gue mulu. Sama-sama dong. Rainer Joza, apa kabar? Anjir anaknya Martin dibawa-bawa. Gue nggak ngerti deh. Kemarin anak gue yang meninggal dibawa-bawa, sekarang anaknya Martin yang dibawa-bawa. Terus gue dibilang tadi bikin channel eksklusif. Terus gue dibilang gue maksa minta joget sama lakinya. Aduh, gue gas besok deh. Sama yang sekarang cerai lu kak. Gak ada di sini bilang cerai. Kemarin gue ke Surabaya ngapain bos? Sekarang gini, kalau misalnya gue nih gue kasih tau nih ya. Yang gue bingung sama si TBC itu, setiap hal dalam hidup gue itu menjadi sebuah masalah buat dia. Pertama, gue kan dari Surabaya itu pindah balik ke Jakarta ya. Gue itu belum bawa mobil, terus dikasihlah fasilitas sama bos gue, dipinjemin mobil kantor kemana-mana pakai itu. Nah kebetulan Alphard itu dipermasalahin anjir. Maksud gue, ini serius. Kalau gue dapat fasilitas kerja yang bagus, bukannya ini ya bersyukur ya, malah dipermasalahin anjir. Martin siapa? Abang gue yang meninggal, nomor 1. Hah? Aku mau berstatement dikit aja boleh? Ya. Ini belum kebuka kemanapun. Ini dari mata sama telingaku sendiri yang mendengar. Si dia pernah ditegur Niki gara-gara dia pasang 2 kaki. Nih, kasih tahu ke kalian ya. Ya, ini lillahi ta'ala demi Rasulullah, dari mulutku dan telingaku yang melihat dan mendengar, dia pernah ditegur Niki di depanku di voice note gara-gara dia pasang 2 kaki. Nih, aku buka kau sekalian. Ya, aku nggak bakal buka gini. Kau emang jahat, ya. Kau dulu pernah berantem sama aku, TBC, ya. Kau pikir aku takut sama kau? Aku nggak takut sama kau. Gua kasih tahu sama kau. Emang sifat kau jahat, banyak orang yang benci sama kau. Ya, banyak, bukan 1 orang 2 orang. Ya, tunggu aja sampai kau berantem di mobil mau cerai sama suami pun aku tahu konsep itu. Bahkan kau dapat duit 500 juta dari Bali terus kau buat DP rumah pun aku tahu. Ya, paham kau? Dipikir aku nggak tahu kisah kau. Ya, jangan kau semena-mena mau anggar-anggar apa. Top spender, lu dapat dari apa? Dari spender official BG, dari spender BG yang habis ratusan juta. 2 kaki apa? Dia pasang 2 kaki ke seberangnya sini kita. Ditegur di depan mata gue sama telinga gue nih. Kau di voice note. Ya. Ini gue saking geramnya. Gue kemarin kenapa gue bisa meledak ini? Karena gue kemarin di-kick sama dia. Di room teman aku. Ya. Bahkan kau pernah berkasus pun. Aku pun tahu. Mau kau bilang aku apa? Belok. Kau bilang aku apa? Humses. Kau bilang sana, gak peduli aku.
Ya, kau itu emang licik dari dulu kok. Tau kau itu emang licik. Gimana sih maksudnya dua kaki? Dia pasang dua kaki di seberangnya Niki waktu itu dan ditegur sama Kak Niki di depan mata gue sama telinga gue. Saksi siapa? Anti tahu di voice note. Kau sebenarnya pasang di mana sih kaki kau? Ada aku. Ya, nih lillahi ta'ala. Nih ku bawa orang tuaku sampai aku berbohong mati orang tuaku. Bahkan aku pun kecelakaan. Ya, sampai aku berbohong ya. Kusumpahkan diriku. Ya. Gue kesel gitu loh maksudnya. Ngapain sampai suami si Yolo ini dibawain? Kalau kau berantem personal, berantem lah personal. Aku dibilang katanya aku maksa joget sama laki India. Gila ya. Terus katanya aku sengaja bikin channel eksklusif. Mata-mata. Iya, dia itu mata-mata. Nih, ku bilang sama dia. Mata-mata. Mau kau nonton di sini pun aku nggak peduli. Aku tuh nggak takut sama kau. Dari dulu pun aku nggak takut sama kau. Paham kau? Kau itu cuma anggar-anggar. Bahkan kau kemarin ya, kau cari rumah orang pun aku tahu. Ya, gara-gara orang itu membuli kau terus kau cari rumahnya itu pun aku ngerti. Tapi beneran loh, maksudnya setelah gue denger ceritanya ya, kenapa dia itu sangat susah memberikan hak orang lain. I mean kayak misalnya yang sepele ya, gaji. Itu susah banget loh ngebayarinnya. Tuh. Kau mau buka aku kayak manapun aku nggak peduli. Kau pikir aku takut? Nggak takut. Jangan pancing gilaku. Itu aja. Kau mau bongkar-bongkar, mau bilang aku begini begitu, mau fitnah aku begini. Nggak takut aku sama dirimu, nggak takut. Mau kau anggar-anggar apa? Anggar-anggar kau sampai dulu pernah mau datangkan Ambon ke rumah pun aku nggak peduli. Kau mau bakar rumah si ini pun nggak peduli. Ingat nggak kau yang mau bakar-bakar rumah? Nggak peduli, aku nggak takut. Dipikirnya aku takut, nggak takut sama sekali. Cuman jangan sok-sokan. Ini aku sampai meledak nih gara emosi loh. Aku kemarin di-kick, Mak. Aku nggak ada masalah. Tapi yang sangat disayangkan gini, ketika ini dia udah keras gitu ya, giliran kita bales merasa tersakiti, merasa dia yang paling dizolimi. Padahal ya lu tau sendiri lah, Gal, gue berapa bulan digini sama dia tiap hari. Coba. Iya. Bahkan aku pun yang nggak tahu apa-apa pun nggak ikut-ikutan aja. Aku kena hantam kemarin di-kicknya sama dia. Kau punya masalah apa sama aku? Itu aja pertanyaanku. Kau yang buat masalah. Aku di-kick guys. Jadi aku kan di room temen aku. Dan aku notabene gak ada masalah sama si orang ini gitu. Tiba-tiba aku dikeluarkan dari room itu. Sakit dong hatiku. Langsung ku tapping, ada masalah apa kau? Ku bilang. Jangan anggar-anggar. Jangan anggar-anggar. Udah itu aja. Anggar-anggar. Kau bahas masalah teks HW. Sumpah itu malu-maluin sih. Katanya aku modal lambung kalau kesana nggak bayar. Gue saksi, Mak. Tas lu diambil pun duit di dalam situ pun aku tahu. Dua kaki itu muka dua gas. Iya, jadi dia bela. Gini guys. Jadi dia itu bela seberang sama ala-ala bela si NM. Gue tahu. Orang briefnya sama kok, kayak Kim, Icat, Pendes. Gue tahu, gue saksi di depan mata gue sama telinga gue lu ditegur. Si SS. Kasihan banget dia, Kak Yol. Kasihan banget dia, Kak Yol. Kayaknya dia butuh teman curhat. Mana yang harus percaya? Gue tidak memaksa untuk kalian percaya ya guys ya. Gue nggak maksa kalian percaya ya. Gue maksa kalian di pihak gue juga nggak ya. Kalian mau hujat gue persilahkan. Nggak ada yang gue blok. Nih satu lagi nih, Mak. Satu lagi. Bentar, satu lagi. Kalian tahu nggak kasus yang yang Lisa Mariana itu, yang temennya lagi si Ayu Aulia. Lu minta duit ke Ayu, ya ingat nggak? Lu kemarin minta duit ke Ayu dan lu ditransfer sama si Ayu 3 juta pun ya, Mpok TB. Lu masih ngatain dia ani-ani. Sanggup kok. Kok habis ditransfer lo sama dia duta. Langsung ya. Langsung dikatain dia ani-ani. Kan gila. Nyindir 2 lontai katanya gitu. Dua ya itu. Sanggup lo kok kata-katain orang yang habis kasih kau duit. Terus temanku, spenderku.
Udah ngasih kok ina inu kucut, ngasih kok sembarang kali kok dikasih duit, kok dikasih ini. Masih kok katain ani-ani. Di mana otak kau? Tapi ya saran gue ya kalau misalnya kalian tuh ya mau Jude all ya. Coba Serius, gue ada screenshotannya semua, dia minta duit, gue ada screenshotannya. Dia minta duit. deponya pakai duit sendiri deh, nggak usah repotin orang. Nah. Ya, ini ku buka nih. Aku nggak peduli kau mau anggar-anggar mau kirim Ambon, mau kau anggar-anggar mau cari rumah, cari apa. Aduh, itu udah basi. Licik. Ingat gak yang waktu kejadian aku mau dibentuin sama si Pendes? Yang waktu dinaikin koma di koma. Emang jahat, dia itu jahat. Makanya kenapa aku nggak mau cerita ke Mak Yolo karakter dia, karena biar dia ngerasain. Aku nggak mau jelek-jelekin dia. Tapi kenapa kemarin dia nge-kick aku dari room si temen aku itu yang bikin aku meledak. Ya udah, doain aja supaya dia sehat terus. Karena jujur banyak yang terhibur sama storynya, gitu. Karena kita lebih melihat orang yang gagal move on daripada orang yang lagi marah. Ini aku meledak beneran, Mak. Ini beneran baru kali ini aku meledak, bener-bener meledak ini. Sabar. Sakit loh, aku tiba-tiba di-kick loh. Makanya aku tanya ada masalah apa. Lu baru di-kick, gue tiap hari fitnah coy. Terus aku di-unfollow. Kalau kau unfollow, dua-duanya di-unfollow. Jangan aku aja yang mengikutin kau. Sakit jiwa aku rasa kau itu. Ya doain aja lo supaya dia sehat, supaya dia panjang umur. Ingat gak kau awal-awal? Aku gak gila-gila kayak kau konten speak up. Ini mau speak up. Ujung-ujungnya apa? Kau terjun juga ke konten speak up. Semuanya dikomentarin sampai ke Aka sama si siapa Penny. Tolong dulu sudah di Bandung. Kak jangan bawa daerah Ambon. Aku nggak bawa daerah Ambon. Nggak, dia ngancam. Mau bawain si Gali Ambon. Bahkan Sama sisir. Sama itu Dyson. bahkan rekordan dia mau membunuh aku pun ada. Rekordan masih ada. Bun. Mau bun diriku aja masih ada loh rekordanmu. Kau dulu mau bun aku. Ih, serem banget sih, udah deh. Masih ada tersegel itu rekordan. Udah. Sampai kau mau bakar rumah ada rekordannya semua. Ya. Dia sosok bilang netral. Dia pasang 2 kaki, guys. Lillahi ta'ala dia pasang 2 kaki ditegur di depan mataku. Sama telingaku aku denger dia di voice note. Bahas yang soal agama. Jadi gini, dia itu kan bahas masalah aku penista agama. Ya. Katanya aku makan bebong segala macem. Buat yang nggak tahu, itu yang menyediakan dia, yang beli dia, yang menawarkan dia, yang bayar dia. Jadi kenapa sih nggak diceritain secara keseluruhan? Kenapa cuma poin bebongnya aja? Kenapa nggak diceritain asal mulanya bagaimana bisa ada itu bebong di atas meja? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak secara full, secara utuh? Jadi orang nggak sepotong-sepotong. Kebanyakan jadi mak ayam sih. Kebanyakan jual-jual perempuan, makanya gila. Kesebutkan jadinya kan. Awak udah meledak nih. Ini nih guys ya. Awak udah ini udah keluar tanduk nih. Ya makanya meledak aku di sini. Kan dia udah tahu meledakku kayak mana. Ya. Iya. Gara-gara cincoro nih. Kita pokoknya kita sih sebenarnya doain aja dia yang terbaik, maksudnya. Dia licik emang. Orang licik dia. Tapi gue kaget loh ada orang sejati tuh, gue kaget loh, jujur. Temanmu kenapa manut buat di-kick dirimu? Bukan temanku yang nge-kick, dia yang nge-kick.